Beasiswa Fulbright merupakan salah satu beasiswa yang memiliki penggemar cukup banyak nih, terutama buat pelajar di Indonesia ya, yang mau studi di negeri adidaya nih, negeri Paman Sam nih. Dan beruntung kita pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai atau ngajak ngobrol salah satu alumni Rumah Kepemimpinan yang alhamdulillahnya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa Fulbright untuk bisa berkuliah di Amerika Serikat. Kita akan simak bersama-sama pada episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RK semuanya, jumpa lagi bersama saya Akil Wilda di Lead Up Podcast by Rumah Kepemimpinan ya. Kita sampai pada episode ini adalah episode kita akan coba membahas terkait tentang serba-serbi beasiswa ya, yang tadi sudah sampaikan di awal. Apa itu beasiswa Fulbright begitu ya, yang mana kalau lihat dari data yang ada, Fulbright ini cukup banyak diminati nih gitu ya, dan cukup banyak dicari nih oleh para pelajar Indonesia, khususnya bagi mereka-mereka yang mau kuliah di Amerika gitu ya. Nah, sekarang sudah ada di tengah-tengah kita alumni Rumah Kepemimpinan yang berkesempatan untuk bisa kuliah di Amerika menggunakan beasiswa Fulbright. Kita sambut Mbak Nur Adia Pustawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adia. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Akil. Gimana kabarnya, Bagaimana? Bang? Alhamdulillah baik-baik. Adia gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Nah, Adia ini adalah salah satu alumni Rumah Kepemimpinan angkatan keberapa? Angkatan ke-6 ya? Dari Regional Jakarta Putri ya? Iya. Oke. Nah, sekarang sedang berkuliah mengambil kalau tidak salah studi public health ya. Di kampusnya mana? Boleh dikenalkan sama teman-teman? Iya, jadi langsung sekalian kenalan kali ya. Boleh. Ya, makasih Bang Akil ya udah ya, makasih tadi udah dikenalin singkat ya tentang biasanya. Jadi mungkin bisa panggil Adia aja ya, biasanya panggil Adia. Sekarang lagi di kuliah ngambil master S2 Public Health. Jurusannya Health Policy and Administration. Ya, jadi Master of Public Health in Health Policy and Administration di University of Illinois at Chicago. Oke, University of Illinois. Illinois apa Illinois sih panggilannya bacanya? Illinois, ya. Illinois ya. Okay. Banyak yang misspelling sih. Ya, tapi Illinois ya. Oke. Yang benar Illinois ya. Illinois. Oke. Nah, kita dengan Adia akan coba berbincang-bincang terkait tentang beasiswa Fulbright ya. Mungkin dari Sobat RK semua nih ada yang penasaran nih, gimana sih cara mendapatkannya, gimana cara infonya dapat dari mana segala macam untuk bisa keep in touch dengan pendaftaran beasiswa Fulbright ini. Nah, kita akan coba diskusi nih dengan Adia. Nah, Adia, sebelumnya kenalin ke kita dong beasiswa Fulbright itu apa sih sebenarnya? Dari mana, dia penyedianya siapa, segala macam gitu. Mungkin bisa kita mulai dulu dari situ. Ya, jadi mungkin sebelumnya ini ya makasih Bang Akil udah ngundang buat sharing-sharing nih di podcastnya RK. Semoga makin lancar dan keren lah ya, dan berkah ke depannya. Iya, jadi senang juga sih sharing dengan model kayak gini, karena jadi lebih kayak ngobrol-ngobrol aja gitu, dan lebih seru gitu ya. Karena sebelumnya kan kalau sharing tuh kayak seminar, webinar tuh yang satu arah kayak ngasih presentasi gitu. Kalau ini kan lebih ngobrol, jadi lebih seru ya, insya Allah ya. Iya, jadi kalau misalnya Fulbright itu, kalau Fulbright ini beasiswa dari pemerintah US gitu. Jadi ini sebenarnya lebih pada program pertukaran pelajar gitu. Jadi pelajar dari seluruh dunia gitu ya, dari negara-negara lain yang mau belajar ke US untuk belajar di tingkat master dan S3 gitu. Nah, di sisi lain pertukarannya adalah US citizen itu dikirim ke negara-negara lain untuk mengajar bahasa Inggris gitu. Jadi ini memang lebih seperti exchange program kayak gitu. Nah, dibiayai pemerintah US, dan kalau di Indonesia sendiri itu secara administrasi gitu ya, itu diurus Fulbright ini diurus oleh lembaga yang bernama Aminef gitu. Jadi
Aminef ini adalah lembaga yang bertanggung jawab di Indonesia untuk mengurus segala administrasi, mulai dari pendaftaran, kemudian juga seleksi untuk jadi awardee Fulbright gitu. Sampai keberangkatan kita ke sini itu juga dibantu diurusin oleh Aminef ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nah, cari di website-nya Aminef gitu. Alamat langsung www.aminef.or.id gitu, atau gampangnya teman-teman bisa langsung googling, cari Aminef, langsung ketemu lah kayak gitu. Siap. Itu singkatnya tentang beasiswa Fulbright. Beasiswa Fulbright ya, Adia, menarik nih. Jadi boleh tahu nggak beasiswa Fulbright ini sebetulnya diperuntukkan untuk pelajar ataupun pemuda dari mana aja nih? Apakah dari Indonesia saja atau dari negara-negara yang ditunjuk oleh pemerintah Amerika sendiri? Banyak dari negara sih. Kalau misalnya di Asia itu kayak ada banyak dari Indonesia, Cina beberapa, Jepang, India, banyak juga dari Afrika ya, Afrika dari Utara, Afrika Selatan itu banyak juga dari berbagai negara di Eropa, terus sama Amerika Latin gitu. Jadi lumayan banyak Fulbright ini secara cakupannya di internasional gitu. Dan tapi memang kalau misalnya dari Indonesia itu kalau nggak salah itu yang lumayan banyak itu dari Indonesia gitu. Master ataupun S3-nya. Master maupun S3. Boleh tahu nggak kalau dari Indonesia sendiri ada kuota nggak ya dia ya yang kemudian ditargetkan gitu? Iya, kalau secara target berapa itu nggak secara spesifik dipublikasikan ya. Jadi kalau misalnya diperkirakan itu sekitar, kalau untuk master degree sekitar 80 orang. Ini kalau di zaman saya sih ya Bang, saya tuh angkatan penerima beasiswa Fulbright untuk keberangkatan 2019. Gitu. Jadi itu untuk master degree ada sekitar 80 orang, itu banyak banget sih hitungannya dibandingkan negara lain. Untuk S3 itu, untuk S3 ini lebih banyak gitu, karena Fulbright ini punya program Fulbright yang maksudnya hanya Fulbright gitu kan untuk S3, ada juga yang Fulbright kerjasama dengan Dikti gitu. Jadi ada 2 program untuk mengirimkan student S3 gitu ke US. Nah, yang kerjasama antara Fulbright dengan Dikti ini yang paling banyak gitu, paling banyak kuotanya ada berapa orang ya? Mungkin kayaknya saya salah deh. Kayaknya F2 itu sekitar 40 orang. Yang S3 ini yang sampai 80 orang. Gitu. Sampai 100 lebih lah gitu. Nah, tapi karena ada COVID-19 segala macam, itu ada resensi kayak kalau nggak salah untuk angkatan keberangkatan 2021 itu udah nggak ada lagi beasiswa Fulbright dan Dikti gitu. Jadi mungkin kuota untuk yang mau S3 itu lebih sedikit gitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Got it. Oke, wah ini informasi yang berharga banget ya dari Adia nih terkait tentang Fulbright itu sendiri ya. Di Indonesia ternyata banyak ya kuotanya gitu, dan Pak ini silakan aja nih Sobat RK yang tertarik untuk studi di negeri Paman Sam begitu, di Amerika, di US begitu, silakan ya, infonya bisa dipantengin terus ya, Aminef gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Benefitnya apa aja sih didapat oleh si awardee ini dengan mendapatkan Fulbright Scholarship? Iya, wah kalau manfaat sih, alhamdulillah banyak sih ya, alhamdulillah banyak banget sebenarnya, karena kelihatan kok dari raut mukanya kelihatan. Bahagia. Iya, jadi alhamdulillah sih, dulu kan kepikirannya gini, kalau misalnya mau lanjut sekolah di US, itu seenggaknya harus ada beasiswanya dulu gitu, karena prosesnya tuh mahal gitu. Proses pendaftarannya aja mahal. Jadi mulai dari biaya pendaftaran kampus itu
misalnya nih setiap kita daftar ke satu kampus itu ada biaya sendiri. Kita daftar lagi ke kampus lain itu tambah lagi biayanya kayak gitu. Belum lagi untuk mendaftar sekolah di US itu biasanya selain ada tes pun juga mahal gitu, kayak biayanya ya setara lah kayak kita registrasi untuk tes IELTS gitu. Jadi ya bakal banyak banget gitu biayanya. Nah supaya ini kita tercover, kalau bisa kita dapat beasiswa dulu. Tapi memang gantung beasiswa. Misalnya BSDP, misalnya nih Bang Ayu misalnya dapat beasiswa LPDP untuk lanjut sekolah S2 kayak gitu misalnya. Nah, itu LPDP nggak akan nge-cover biaya pendaftaran tes TOEFL atau tes IELTS atau tes GRE gitu. Jadi harus biaya sendiri kayak gitu. Nah, kalau Fulbright itu biayanya untuk persiapan IELTS, persiapan GRE, untuk tesnya, untuk mendaftar kampus itu di-cover gitu. Jadi yang pertama benefitnya itu sih kita kalau Fulbright dapat beasiswa Fulbright kita akan dibantu untuk segala macam tesnya dan proses pendaftaran kampus gitu. Dan mendaftar kampusnya pun lebih dari satu gitu. Untuk master kita bisa daftar ke 4 kampus, untuk yang S3 bisa sampai 5 kampus gitu. Mantap. Yang pertama. Nah, yang kedua kayak yang tadi udah kita bahas ya, kalau misalnya beasiswa Fulbright ini kan dari berbagai negara ya, dari berbagai macam negara, jadi networking-nya itu pun luas gitu, international networking-nya dapet lah gitu, karena dulu saya tuh waktu nyampe US pertama kali, itu kan ada namanya training ya, pre-academic training, jadi sebelum kita masuk kuliah, kita kayak dilatih training bahasa Inggris dan juga training how to communicate in American classroom gitu. Jadi American way ya. Di situ kita mantap. American way. Belajar slang-slangnya juga dong ya. Iya benar. American kan benar. Iya benar. Itu ada kelas American culture gitu. Jadi kayak diajarin bahasa slangnya, terus dikasih tahu culture di US yang apa kayak gitu. Nah itu tuh di program itu kita tuh dibarengin sama Fulbrighter dari lain gitu. Jadi kalau itu jadi banyak kenalan lah dari lain kayak gitu. Dan ini dan waktu kayak kalau saya tuh dapat programnya 6 minggu gitu. Jadi berasa kayak udah teman sendiri banget kayak gitu. Nah, terus nah itu yang kedua ya, international networking. Yang ketiga tadi udah sempat kesebut gitu. Jadi kalau dapat beasiswa Fulbright, kita tuh dapat semacam pelatihan. Ada pelatihan pre-academic training, terus juga ada pelatihan kayak seminar. Sebenarnya seminarnya itu kayak kita ada di tengah-tengah program. Kayak misalnya udah di US, terus kita ada seminar, dan itu ketemu lagi sama teman-teman Fulbright yang lain. Gitu. Cuman karena 2020 ada COVID, ya nggak kedapetan sih training gitu. Tapi itu kira-kira benefitnya gitu lah dari beasiswa. Banyak sekali ya berarti ya dari segi benefit yang ditawarkan ya atau yang diberikan ya, entah itu benefit yang sifatnya tangible maupun intangible ya. Iya ya. Wah ini banget nih. Makanya tadi saya bilang dicari-cari banget nih beasiswanya. karena udah fully covered semuanya dan udah tinggal belajar aja tuh di sana kan gitu. Oke. Benar. Kalau boleh tahu nih, syaratnya kayak apa aja sih untuk bisa dapetin beasiswa Fulbright? Kita ngomongin syaratnya nih. Oh Bang, tadi kan cerita ininya ya, benefitnya. Berarti nggak usah cerita drawback-nya ya? Nggak usah cerita minusnya ya? Ntar dulu, kita syarat-syarat dulu aja, ntar biar ini. Malah nawar nih, ngasih tahu. Oh, oke. Kok aku ya? Iya, jadi apa kan tadi pertanyaannya Bang malah syarat-syaratnya dulu. Syarat-syaratnya apa nih untuk bisa dapetin beasiswa Fulbright? Oh, ya syaratnya. Waduh, sampai ya. Sebenarnya kalau syarat itu nggak jauh beda sih dari beasiswa persyaratan beasiswa lain kayak.
yang standar aja gitu. Kayak IELTS-nya minimal 6,5. Terus habis itu ijazah, transkrip, habis itu letter of recommendation gitu ya. Dan ada juga sambil kurikulum vitae gitu ya. Terus juga nah yang terbaru itu ada persyaratannya kita harus bikin study objektif sama personal statement. Gitu. Itu harus kayak 2 essay tentang tujuan studi kita, mau belajar apa dan kenapa, sama personal statement gitu. Kenapa ya intinya kenapa kita mau belajar di US dan kenapa di program itu gitu, dan apa keterkaitannya program itu dengan background kita gitu. Oh ya, satu lagi juga yang perlu di highlight adalah Fulbright ini biasanya mensyaratkan kita udah punya pengalaman kerja minimal 2 tahun gitu. Jadi ya itu syaratnya sih, pengalaman kerja 2 tahun. Oke. Berarti emang benar-benar ditujukan buat yang punya pengalaman kerja 2 tahun ya, di bidang yang relate sama apa yang dipilih nanti studinya. Oke. Good. Oke. Next-nya, nah tadi minggu terkait tentang drawback nih. Apa emang drawback-nya kalau boleh tahu? Wah, ini harus dibilangin dulu nih. Jadi biar teman-teman tuh biar tahu. Biar nggak terlalu ini nih Bang. Iya, biar ini justru jadi bagian persiapan juga gitu, karena betul. Kita perlu tahu, ini penting untuk diketahui bahwa beasiswa Fulbright itu ya, kalau bisa harus dengan LPDP gitu ya, sebenarnya beasiswa Fulbright ini punya pagu sendiri gitu. Jadi misalnya 1 tahun pagunya itu yang dikasih ke kita, let's say untuk master 15.000 gitu. 15.000 itu untuk tuition fee sama living cost gitu. Nah, itu kan sebenarnya kecil ya. Jadi itu sebenarnya tidak biasanya tidak mengcover semua tuition fee kita untuk enroll di kampus itu gitu. Nah, tapi biasanya ketika Fulbright itu mendaftarkan kita ke satu kampus, itu kan kita misalnya propose nih 4 kampus yang pengen kita daftar. Nah, pihak dari Fulbright-nya akan semacam memberikan approval atau memberikan rekomendasi kampus lain. Nah, itu tergantung dari performance kita, itu ya, kayak misalnya hasil tes kita, kemudian dari SI kita, dan juga dari kampus ini kira-kira mahal atau enggak gitu, atau misalnya akan ngasih kita beasiswa tambahan atau enggak gitu. Jadi itu yang jadi pertimbangan juga. Kita nggak bisa secara bebas milih sendiri gitu 4 kampus itu yang mau kita daftarin apa, tapi akan ada turut serta dari Fulbright-nya gitu. Itu yang pertama. Kemudian karena ada skema tadi gitu ya, misalnya nih kita nilai kita bagus, terus kita bisa daftar ke let's say Harvard gitu. Harvard kan mahal banget. Nah, jadi biasanya ada, kalau misalnya Harvard nggak ngasih beasiswa full ke kita gitu ya, itu ada tanggungan biaya yang harus kita bayar sendiri. Jadi istilahnya shortfall gitu. Jadi biasanya ada case-case di mana ada student awarded Fulbright yang harus bayar shortfall itu dengan tambahan biaya dari kantong dia sendiri gitu. Oke. Kira-kira. Jadi tergantung ininya juga ya, pilihan kampusnya juga ya, entah yang dipilih sama yang dipilihkan atau direkomendasikan sama Fulbright-nya ya. Oke. Nah, ini menarik ya. Iya, jadi bedanya kalau misalnya gimana? Iya, jadi nambahin dikit. Jadi kalau misalnya, let's say kita compare sama beasiswa LPDP. Kalau kita dapat beasiswa LPDP, kita bisa bebas tuh daftar misalnya mau ke kampus Harvard. Oke, kalau saya keterima, biasanya LPDP akan bayar ya sebesar yang Harvard minta kayak gitu. Jadi itu mungkin ada drawback-nya sendiri dari Fulbright yang kalau bisa kita tahu, oh ya berarti ada persiapan lah untuk kondisi itu. Sip, mantap. Nah, ini informasi penting ya yang perlu diketahui oleh Sobat RK semua bagi Sobat RK yang mau studi di Amerika menggunakan beasiswa Fulbright. Jadi ini adalah informasi yang menarik dan penting untuk bisa diketahui sebelumnya. Nah, lanjut nih, ngomongnya persiapan. Dulu Adia sebelum dapetin Fulbright ini, apa aja nih yang perlu dipersiapkan ya, Dian?
Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman semua. Ya, jadi persiapan yang pertama adalah niat. Niat, betul. Niat banget. Iya, benar nggak sih Bang? Jadi kayak betul. Sebenarnya udah 100% nih, beneran gak nih mau lanjut S2 gitu. Karena kalau misalnya beneran mau lanjut S2, ya udah hajar semuanya dipersiapin gitu. Karena kayak persiapan dari segi bahasa, biaya buat les, biaya buat daftar tesnya, terus biaya buat misalnya daftar kampusnya, misalnya kayak gitu. Jadi pertama itu sih, kalau dikuatin dulu niatnya kayak gitu. Terus abis itu yang kedua persiapan bahasa sih, pasti persiapan bahasa, karena kan namanya kita mau setelah keluar negeri kan pasti ada yang namanya IELTS itu atau misalnya TOEFL gitu. Jadi dulu tuh beneran pas lulus, baru mulai benar-benar intens belajar English itu pas lulus kuliah gitu. Jadi mulai dari benar-benar dari awal gitu, pas lulus kuliah, terus belajar otodidak dulu sampai 1-2 tahun, terus intensif 1 bulan, terus belajar sendiri dulu lagi sampai akhirnya berani tes kayak gitu. Jadi kayaknya sih memang agak lama itu investasi waktunya itu di belajar bahasa kalau aku sendiri gitu ya, karena memang bukan yang lancar-lancar banget bahasa Inggrisnya, mapres juga bukan ibarat. Persiapannya benar-benar kan waktu tuh kalau aku sih bahasa. Terus juga persiapan finansial. Persiapan finansialnya penting banget kayak yang kayak udah saya sebutin ya, kayak buat biaya tes, biaya lesnya, terus pendaftaran kamu. Persiapan CV mungkin ya. Gimana mengaitkan antara background kita sama program studi yang mau kita tuju gitu. Gitu sih. Jadi sebisa mungkin tuh pekerjaan kita juga signifikan untuk membantu kita menjadi eligible kayak gitu untuk dipilih sebagai kandidat beasiswa itu. Sip, mantap. Nah, menarik nih ya ngomongin persiapan. Satu lagi Bang, lupa. Apa lagi nih? Satu lagi nih, penting. Persiapan mental. Kenapa kok penting nih dipersiapkan nih mentalnya nih? Ada hal apa nih yang perlu dihadapi? Iya, karena jadi kalau misalnya pengalaman pribadi, itu udah jadi kenyataan sih. Jadi daftar. Jadi ini pendaftaran beasiswa, mendaftar beasiswa Fulbright ini aku udah yang ke berapa ya? Baru sekali sih. Maksudnya sebelumnya itu udah pernah daftar beasiswa yang lain gitu, dan itu gagal semuanya gitu. Jadi mentalnya sempat down gitu kan. Terus juga udah habis uang banyak misalnya buat tes, tapi kok nggak keterima beasiswa kayak gitu. Itu sih menurut aku juga mentalnya harus kuat gitu lah. Dan kalaupun gagal itu tuh kayak wajar gitu. Ternyata gagal tuh wajar gitu. Jadi biar apa ya, gagal tuh justru kita kayak semakin belajar dari kesalahan, terus juga makin sabar, terus kayak ketika dapet gitu ya, ketika dapat beasiswanya itu kayak alhamdulillahirabbil alamin. Gitu kira-kira. Benar-benar ini ya, plong gitu ya. Gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi kayak ternyata Allah ngasih rezekinya di sini nih gitu. Kirain kita misalnya kita pengen banget yang ini, tapi ternyata nggak dikasihnya sama Allah ternyata yang ini kayak gitu. Sip. Nah, selama persiapan ada nggak sih hambatan-hambatan yang dihadapi nih Adia nih kemarin ketika dia mempersiapkan beasiswa? Hambatan mungkin lebih ke waktu sih kayaknya untuk persiapan tuh, karena kan di sela-sela kerja ya. Jadi gimana caranya bagi waktu antara pagi sampai sore itu kerja, malam itu belajar buat persiapan tes TOEFL, GRE, pendaftaran kampus, segala macam. Itu sih Bang kayaknya tantangan agak beratnya ya, ngebagi waktu itu. Karena kan biasanya udah pulang kerja capek, hanya tidur, tapi ada tanggungan itu belajar. Ada tanggungan, oke.
Mantap. Iya, boleh jadi tanggungan ya. harusnya dinikmati sih prosesnya. Okay. Tapi gitu kira-kira manage waktunya. Oke. Wah, ini makin lama makin menarik nih. Oke deh, ini mungkin jadi pertanyaan yang terakhir kali ya. Ada nggak sih tips dan trik nih dari Adia ya, ataupun mungkin pesan buat teman-teman di luar sana atau sobat RK di luar sana yang juga punya keinginan untuk bisa ikutan atau bisa mencoba nih untuk submission untuk pendaftaran beasiswa Fulbright ini. Kira-kira apa tips and triknya? Setelah tadi udah beberapa disebutin di awal ya, ngomongin persiapan yang harus dilakukan. Apa ya? Kalau misalnya pesan, mungkin kayak tadi udah sempat saya mention ya Bang, yang pertama banget itu soal niat gitu. Jadi teman-teman mungkin perlu tahu dulu tujuan goals-nya teman-teman tuh apa. Kayak apakah goals utama teman-teman itu bisa dicapai salah satunya dengan S2 ataupun S3 atau sekolah negeri gitu. Jadi S2 itu bukan S2 atau S3 di luar negeri itu bukan tujuan akhir gitu, tapi itu tuh sebagai tools aja untuk mencapai ke goals utama teman-teman gitu. Jadi apa ya, kalau misalnya standar orang melihat standar kesuksesan itu kayak wah dia udah sekolah keluar tuh, wah dia diterima beasiswa ini gitu. Itu justru jadi kayak ya terus so what gitu, next emang mau ngapain gitu kan, bukan itu ya justru utamanya. Tapi apa sih nanti kontribusi kita setelah selesai dari studi lanjutan ini gitu ya, itu goals utama kita tadi itu apa kayak gitu. Dan ya tadi standar kesuksesan itu bukan hanya itu, dan standar kesuksesan orang kan beda-beda ya, jadi nggak bisa kita generalisir kayak oh dia lebih hebat karena dia lulusan luar negeri, oh dia lebih hebat karena misalnya dia ngapain kayak gitu misalnya. Gitu sih. Jadi yang pertama itu sih menurut saya Bang, kan kalau di RK kan dulu diajarin ya kayak kita bikin goals sampai usia kita 70 tahun. Terus habis itu dipersempit lagi goals selama 5 tahun, terus disempit lagi goals selama 1 tahun. Itu ngebantu banget. Kalian promosi. Jadi itu jujur ngebantu banget. Jadi kayak ngebentuk pola pikir ini loh goals utamanya apa kayak gitu. Terus juga yang kedua tadi sih Bang, kayak namanya kita mencapai satu impian kita gitu ya, itu pasti juga banyak halangannya, banyak rintangannya, dan banyak gagalnya gitu. Jadi ya apa ya, tetap konsisten aja dan persisten untuk mencapai itu gitu. Susah, meskipun banyak gagalnya gitu. Karena ya dari kegagalan itu kita bisa jadi belajar lebih baik, belajar lebih sabar. Terus ketika kita udah dapat hasilnya yang kita mau, itu tuh kesyukurannya tuh makin berlipat. Gitu kira-kira Bang. Wah, ini mantap banget ya insight-nya nih dari Adia ya terkait tentang apa yang perlu dipersiapkan, apa tips and trick-nya. Pertama tadi ya, ini saya coba review lagi. Ketahui mau kemana nih, mau kemana arah kita melangkah gitu ya, dan pastikan bahwa pilihan kita studi, entah itu di luar negeri ataupun di dalam negeri, itu adalah tools gitu ya, atau sarana atau wahana begitu ya, yang itu bukan tujuan lagi-lagi gitu. Karena banyak dari kita yang agak miss tuh gitu, kayaknya gue harus kuliah di luar negeri gitu, dan itu jadi tujuan, padahal itu bukan tujuan, itu adalah cara. Yang penting adalah what next after you graduate ya, from entah itu di luar negeri ataupun di dalam negeri. Dan juga yang kedua, kata kuncinya adalah konsisten dan persisten. Wah, itu top banget sih, konsisten dan persisten untuk bisa saya juga masih belajar itu sih Bang. Untuk menapaki apa yang sudah jadi. Kalau semoga nggak ngomong doang. Nggak apa-apa. Seenggaknya kan udah diomongin, jadi kita terpacu untuk mengikuti apa yang kita omongin kan. Gitu. Oh iya benar. Betul gitu. Nah, oh iya benar.
Mungkin Sobat RK semuanya jika mungkin boleh ya, kalau misalnya mau terhubung sama Adia, kemana nih? Instagram ya biasanya ya? @apa? Bisa Ya, di-share boleh. teman-teman. @apa? Instagramnya di bawah ini. Di bawah Nggak ini ada ya? Nggak ada. @apa? @nuradia ya? Instagram mungkin bisa dicari dari nama lengkap atau @nuradiapuspa. @nuradia Puspa. Oke, bisa dicari ya teman-teman semuanya jika mau terkoneksi sama Adia ini. Kalau misalkan mau tanya-tanya lebih dalam lagi, silakan bisa tanya-tanya ya ke Adia seperti itu. Oke, terima kasih banyak Adia atas waktunya. Wah, ini informasi yang berharga banget ya. Sama-sama, Bang Akil. Soalnya lama kita nggak ketemu ya. Ya, semoga ada faedahnya. Iya nih. Indonesia Amerika nih ya. Ya, kenapa bisa? Jauh ya, nih. Gimana, kita jauh. Gimana? Kita jauh banget nih Indonesia Amerika ini. Oh iya. Membelah bumi. Membelah bumi gitu sebenarnya. Membelah bumi nih. Iya. Oke, sampai ketemu lagi ya dia. Mungkin nanti kita coba buat lagi edisi lain ya. Karena ngomongin studi Amerika tuh banyak hal gitu ya. Tadi kan tentang beasiswa ya, nanti mungkin bisa ngomongin terkait tentang hidup di Amerika kayak apa sih? Gitu, apalagi Chicago tuh kayaknya banyak daerah-daerah ini ya, daerah pro-camp ya. Kan ada beberapa kawasan-kawasan yang ini juga ya. Daerah-daerah yang banyak geng-gengan gitu sih kalau nggak salah ya, Chicago ya. Daerah apa Bang? Maaf. Daerah slumnya banyak slum areanya. Oh iya. Banyak kan ya, Chicago kan banyak banget. Iya, benar banget. Terus juga ngomongin one of the most Oke. Ya. Dan juga ngomongin terkait tentang pemilu kemarin ya. Itu menarik tuh, Joe Biden menang ya. Mengalahkan Donald Trump. Berat nih. Berat. Oke. Bagi pelajar Indonesia yang kuliah di sana kayak gimana tuh dampaknya tuh action kemarin. Nah, itu menarik untuk kita buat lagi tuh ya konten. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Adia sudah menemani kami di sini dan juga sama-sama Bang Akil. Terima kasih banyak teman-teman RK ya. Pada sobat RK semuanya, terima kasih banyak juga sudah menyimak sampai detik ini. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya tentu dengan bahasan beasiswa yang lebih banyak lagi dan lebih beragam lagi. Untuk kalian semuanya yang mau mempersiapkan diri lanjut studi S2 maupun S3. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.